Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar? Sehat semua? Puji Tuhan semuanya baik dan kita berharap bahwa jemaat Tuhan juga yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur minggu ini udah minggu terakhir bulan Juli, tidak terasa kita sudah melewati kurang lebih 4 bulan masa COVID ini. Dan sebentar lagi masuk bulan Agustus, kemerdekaan, dan kita berharap bahwa Tuhan akan menolong berkati kita sehingga kita merdeka juga dari COVID-19 ini. Dan kita bersyukur kalau setiap hari kita boleh melewatinya bersama dengan Tuhan, dan kalau kita boleh ada sampai saat ini semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak saudara, kita juga bersyukur kalau hari ini ada saudara kita yang baru beribadah bersama dengan kita hari ini. Nanti kalau kami sebutkan namanya mohon untuk bangkit berdiri. Bapak atau saudara Daniel Barus. Selamat datang dan selamat beribadah. Dan kalau masih ada di kota Palembang, kami terus mengundang untuk boleh beribadah bersama-sama dengan kita. Terima kasih untuk kehadirannya. Bapak saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ada satu ayat firman Tuhan yang boleh saya bacakan buat kita semua. Dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10, beginilah firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Mari kita akan mulai ibadah kita dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau sampai detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh dapat melewati beberapa bulan ini di dalam tekanan, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran. Tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Bahkan dalam lembah kekelaman pun kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan juga menolong memberkati kami sehingga iman dan kepercayaan kami tidak tergoyahkan. Itu juga semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk boleh berkumpul bersama, untuk kami boleh menaikkan pujian kami, untuk kami boleh membuka hati mendengar firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah ketika pujian, ketika firman Tuhan ditaburkan, biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, baik jemaat Tuhan yang ada di dalam gedung ini, maupun juga jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang menyaksikan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan turun atas kami, sehingga kami dapat diubahkan melalui kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang boleh terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong, berkati dan mengurapi sehingga pelayanan kami semua, pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi kami semua jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, dan Tuhan dipermuliakan di dalam pelayanan mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu kami mulai dari awal pertengahan yang kami akhiri nanti pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya.
Saya percaya kita semua datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, amin. Saya percaya bahwa kita semua datang untuk menyembah Tuhan kita yang maha tinggi. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu yang ada di ruang ibadah maupun yang live streaming di rumah. Kita akan memuji nama Tuhan kita, meninggikan nama Dia. Tinggi namamu dipuji. Kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang bersama Rohmu. Pasti menang semua. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dasar dari yang kuharapkan. Dan lebih sungguh-sungguh lagi kita muliakan nama Tuhan kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu. Ku pasti menang. Come on. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Katakan Raja keagungan. Raja keagungan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan kita, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan akan berfirman bagi kita. Biarlah firman yang Tuhan taburkan dapat mempertumbuh, memperkuat iman kita kepada-Nya. Apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, kami percaya bahwa Engkau bersama dengan kami. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
janjimu. Tuhan kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. kau bersabda Tuhan, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa, kita menghampiri Tuhan. Kau berfirman, sembuhkan kami. Kau bersabda, sembuhkan kami. Kau berfirman, selamatkan kami. Tuhan, Engkau baik, kasih setiamu tidak pernah berkekurangan dan berkesudahan. Pagi ini kami boleh berada di dalam ruangan ini untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keterbatasan ini. Roh Kudus, mampukan hamba-Mu. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu. Kiranya setiap kebenaran firman yang disampaikan memberkati, meneguhkan, menegur, dan memberikan kami jalan keluar. Karena Engkau sendiri yang hadir Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya kami menyerahkan hati, roh jiwa kami, Engkau yang akan berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih untuk doanya Bapak Pendeta, Pak Immanuel, saya sendiri sudah boleh berdiri di depan mimbar ini.
Dan terima kasih untuk semua dukungan seluruh jemaat, baik yang ada di kota ini maupun di luar kota dan dimanapun berada. Kami mengalami sakit penyakit dan dioperasi sudah berjalan. Saya di rumah sakit selama 4 hari dan saya boleh keluar dari rumah sakit kemarin Jumat. Ya, jadi sudah 1 minggu, ya sudah 1 minggu Jumat kemarin. Ya. Minggu yang lalu saya sempat menyapa Bapak Ibu jemaat lewat mimbar ini, ya tapi masih belum 100% sembuh, masih agak sedikit pusing dan agak sedikit lemah. Ya. Sekarang pun saya harus mencoba membatasi intonasi saya juga harus pelan untuk menyampaikan kebenaran ini supaya tidak terganggu. Ya. Baik, mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian. Alkitab kita dari Yakobus, ya, Yakobus pasal pertama. Ya. Nanti akan dilihat di tayangan kita di layar, ya. Yakobus pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ya, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini dari surat Yakobus pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yakobus menulis surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang sedang mengalami penganiayaan, tersebar di luar daerah Palestina. Mengapa mereka mengalami penganiayaan? Karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ya, ingat waktu Petrus khotbah, ya saat hari Pentakosta waktu itu, ya waktu Petrus berkhotbah, ya 3.000 orang dibaptis. Bisa kemungkinan orang-orang ini, jemaat-jemaat ini dari mereka-mereka yang sudah percaya. Kemudian pemberitaan Injil terus dari Kisah Rasul pasal 2, ketiga, 4, 5 dan seterusnya sampai kepada Stefanus dirajam dengan batu, mati. Dari awal itulah maka jemaat-jemaat di Yerusalem yang percaya kepada Yesus teraniaya, tersebar sampai kemana-mana di luar Palestina. Nah, mereka mengalami sebuah tantangan yang luar biasa. Mereka mengalami pergumulan hidup, mereka mengalami pencobaan, mereka mengalami tantangan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mereka mengalami pencobaan yang tidak ringan. Ya. Di sini saya akan memberikan penjelasan secara singkat perbedaan antara ujian dan pencobaan. Pencobaan itu datangnya dari iblis, kalau ujian itu datangnya dari Tuhan. Ya. Pencobaan dari iblis tujuannya menghancurkan orang percaya, tujuannya menjatuhkan orang percaya. Sementara ujian itu untuk membangkitkan iman, mendewasakan iman, mempertumbuhkan iman, menyempurnakan iman. Itu bedanya. Nah, yang menarik yang saya baca di dalam kitab Yakobus ini, surat Yakobus ini, ya, mari kita lihat judulnya dulu ya. Kita lihat di LCD, ya, judul khotbah hari ini, yaitu pencobaan yang membawa kemenangan. Next. Pencobaan yang membawa kemenangan. Ya, itu judulnya. Pencobaan yang membawa kemenangan. Nah, pertanyaannya bagaimana pencobaan bisa membawa kemenangan? Nah ini, saya mau beritahu ayat yang kedua saya bacakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini rasanya lucu,
rasanya tidak mungkin, rasanya kok aneh ya, wong mengalami berbagai-bagai pencobaan kok disuruh menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Yang ada, kalau orang mendapatkan pencobaan, kalau orang mendapatkan tekanan hidup, kalau orang mendapatkan pergumulan yang sangat berat, itu sulit untuk berbahagia. Tetapi mengapa Yakobus menulis seperti itu? Sekali lagi, ya, Yakobus minta supaya orang-orang percaya yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan, ya, fokus terhadap keselamatan yang diberikan oleh Allah sehingga setiap pergumulan, permasalahan hidup, pencobaan yang dia alami, kita harus mensikapi. Nah, ini yang pertama, ya. Next, yang pertama. Bagaimana kita bisa, nggak kelihatan ya aku ya. Jadi bagaimana pencobaan bisa membawa kemenangan? Ya, yang pertama adalah, itu satu, ya. Ketika pencobaan itu disikapi dengan gembira. Apa sih maksudnya? Jadi di sini perlu pemahaman, perlu sikap, perlu penilaian terhadap pencobaan itu. Ketika kita mengalami berbagai macam permasalahan hidup bertubi-tubi menyerang kita, kita diminta untuk melihat permasalahan itu dari perspektif Allah, dari kacamata rohani, bukan dari kacamata kedagingan. Kalau kacamata jasmani pasti kita mengeluh, pasti kita tidak mampu, pasti kita tidak sanggup, pasti kita tidak bisa keluar darinya. Tetapi ketika kita boleh mengangkat pikiran kita masuk kepada level pemikiran Allah, maka kita mampu melihat semua permasalahan itu dengan tersenyum, dengan gembira. Tapi itu tidak mudah. Tergantung bagaimana cara kita memandang, ya. Kita tidak boleh tenggelam dan putus asa dari permasalahan yang kita alami. Kita tidak boleh tenggelam dan putus asa dalam menghadapi permasalahan itu. Waktu saya di rumah sakit, ya, setelah saya dioperasi, ya, kemudian saya dibawa ke ruangan untuk kamar penginapan itu, lalu saya di plester tidak boleh bergerak, kakinya dipasang kateter selama 24 jam. Bayangkan kaki lurus, tidak bisa digerakkan, untuk miring pun susah, bangun tidak boleh. Dari jam 9 malam sampai jam 8 malam berikutnya, hari berikutnya. Bayangkan, saya merasakan panas sekali di pinggang saya ini. Malam menggigil saya 3 kali, berturut-turut menggigil. Kemudian mulai sembuh, menggigil lagi, sembuh, menggigil lagi. Katanya itu akibat daripada infus. Karena disuntik itu infusnya itu, pengaruh banget. Panas sekali, rasanya tidak kuat, rasanya kayak udah orang mau mati rasanya, gerak pun nggak bisa. Ini bagaimana? Air seni saya bercampur dengan darah. Karena bekas operasi. Tetapi saya memandang dengan kacamata iman dan saya meyakini bahwa Tuhan menyertai saya. Ketika pergumulan itu datang, ketika fisik saya tidak kuat, saya harus mencoba mengangkat pikiran kita dengan kacamata rohani dan saya hanya berkata, Tuhan Engkau ada di pihakku dan aku sanggup. Lalu ketika saya mengalami permasalahan yang begitu luar biasa, saya memahami semua pencobaan, semua permasalahan yang menimpa itu dengan perspektif Allah. Next, yang kedua. Ya. Poin pertama,
Ketika pencobaan disikapi dengan gembira, lalu poin pertama tidak boleh tenggelam dan putus asa, yang kedua pahami semua pencobaan dari perspektif Allah. Saya mencoba memahami semua tekanan, semua penderitaan, semua sakit penyakit itu bukan dari kedagingan. Kalau kedagingan saya menangis, saya tidak sanggup, saya tidak kuat. Lebih baik engkau panggil aku ke surga daripada aku harus mengalami seperti ini. Tetapi ketika saya membawa pikiran saya naik kepada satu tingkatan kerohanian, lalu saya memikirkan apa yang dipikirkan Allah, saya menemukan sebuah kekuatan. Kekuatan itu terletak di dalam kebenaran firman yang ditulis di Roma pasal 8 ayat 28. Sekarang saya tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya di balik rasa sakit, saya percaya di balik rasa panas, saya percaya di balik rasa yang tidak enak itu, saya percaya Allah sedang bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, ketika Yakobus menulis seperti ini, kemudian dialihkan, kemudian dilanjutkan kepada ayat yang ketiga, ini menarik sekali. Dari pencobaan, kemudian ayat yang ketiga ditulis oleh Yakobus menjadi ujian. Ada sebuah peralihan yang sangat luar biasa, saudara. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa iblis memberikan pencobaan untuk menjatuhkan kita. Tetapi percayalah, ketika iblis memberikan mereka-rekakan yang jahat, Allah bisa masuk di dalamnya, lalu mengganti reka-reka iblis yang jahat itu menjadi sebuah kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Dia. Amin. Itulah sebabnya perspektif, itulah sebabnya cara pandang, itulah sebabnya kata Alkitab, anggaplah. Jadi jangan sampai setiap permasalahan yang kita jalani ini, kita selalu menilai dari kedagingan. Kalau itu yang kita nilai, pasti keputusasaan terjadi. Segala sesuatu yang menimpa kita ketika kita nilai dari perspektif pikiran kita sendiri. Yang notabene kita inginnya lepas dari permasalahan. Yang notabene kita ingin lepas dari pencobaan. Yang notabene kita ingin lepas dari semua pergumulan hidup. Tetapi Allah hadir di sana. Allah hadir di sana. Oleh karenanya maka, ketika kita mengalami pencobaan, sikapi dengan positif, dengan gembira. Pandang Yesus, karena Yesus tahu apa yang sedang kita alami. Saya dihibur oleh ayat-ayat Alkitab yang saya renungkan setiap saat. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, Immanuel. Dan ketika engkau dicobai, Immanuel, aku akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Saya aminkan itu saat saya mengerang. Saya aminkan itu saat saya mengeluh. Saya aminkan itu saat saya merasa kesakitan. Tuhan berkata, aku akan memberikan jalan keluar kepadamu, agar engkau sanggup menanggungnya. Saya mau beritahu, Allah tidak menghindarkan kita dari pencobaan. Allah tidak mengangkat pencobaan dibuang agar kita terlepas dari pencobaan. Tidak. Tetapi Allah tetap mengizinkan pencobaan itu terjadi. Dan Dia memberikan ekstra kekuatan rohani agar aku mampu menanggungnya. Alkitab berkata demikian. Saudara, mari kita jangan bermimpi bahwa kita akan ditinggalkan oleh pencobaan. Jangan pernah bermimpi bahwa hidup kita sekalipun kita menjadi orang Kristen akan enak selamanya. Jangan bermimpi bahwa kita hidup akan terlalu enak, nyaman, gak ada masalah. Itu impossible. Justru ketika kita mengikut Kristus, kita akan mengalami banyak tantangan. Jemaat yang sedang tersebar ini mengalami penganiayaan karena dia orang Kristen. Tetapi dia juga mengalami tekanan-tekanan ekonomi karena mereka tidak ada untuk kecukupan mereka. Jadi satu hal yang perlu kita perhatikan, pertama, pencobaan harus kita sikapi. Kita nilai dari perspektif penilaian Allah.
sehingga kita tidak mudah putus asa. Bahkan kadang-kadang kalau kedagingan yang muncul, kita cari kambing hitam, orang lain disalahkan, Tuhan disalahkan, keadaan disalahkan, dirinya sendiri disalahkan. Jangan. Kadang-kadang iblis yang jadi sasaran. Iblis. Padahal kita bisa mengelola itu, kita bisa menilainya, kita bisa mengambil sebuah keputusan. Itulah sebabnya menjadi penting membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab sampai firman itu benar-benar menyatu. Kalau sudah menyatu, apapun yang kita hadapi, saya percaya kita sanggup melewatinya. Mengapa? Ada kekuatan baru yang Tuhan taruh di dalam hati kita ketika kita sungguh-sungguh. Yang kedua atau terakhir, next. Ya, kedua ya. Ketika pencobaan direspon dengan iman. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Ketika pencobaan direspon dengan iman. Milikilah iman yang teguh dalam menghadapinya. Ya. Milikilah iman yang benar dan yang teguh dalam menghadapi semua persoalan dan pencobaan. Bukan iman yang besar. Allah tidak perlu iman yang besar. Allah perlu iman yang benar, ya, sekalipun kecil asal benar maka berdampak. Yesus pernah berkata apa? Kalau engkau punya iman sebesar apa? Biji sesawi saja, engkau bisa memindahkan gunung. Asal benar. Orang punya iman yang besar menggebu-gebu tetapi salah. Tidak didasarkan kepada kebenaran firman Allah. Nggak dapat apa-apa. Nggak ngefek apa-apa. Karena apa? Salah. Oleh karenanya maka, ya, milikilah iman yang teguh. Berikutnya, jangan ada sedikit keraguan terhadap janji firman Allah yang tadi baru saya sampaikan di dalam 1 Korintus 10:13. Janji firman Allah apa? Saat kita mengalami tekanan, saat kita mengalami pergumulan hidup, saat kita mengalami bertubi-tubi pencobaan, pegang firman itu, imani firman itu, jadikan firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Tuhan selalu berkata dan Dia selalu ingin menolong. 1 Korintus 10:13 tadi jelas. Matius 11:28 jelas. Apalkan itu. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Wow. Ketika kita mengalami beban berat, orang lain melihat. Ketika kita mengalami pergumulan begitu besar, orang lain hanya menonton. Gak bisa memberikan jalan keluar. Tetapi kita punya Allah yang tidak hanya memberikan kekuatan, tetapi Allah bisa memberikan jalan keluar. Beban berat kita terutama dosa, ditanggung di pundaknya Yesus di atas kayu salib, sehingga kita semua mengalami keselamatan kekal. Oleh karena iman kita kepada Yesus. Dia tanggung di sana. Ketika Allah berurusan dengan kekekalan saja, Dia rela berkorban untuk dirinya. Apalagi berurusan dengan perkara-perkara kedagingan, perkara jasmani, perkara keuangan, perkara rumah tangga, perkara-perkara materi. Bagi Allah itu sangat kecil. Perkara-perkara kekekalan aja Allah mau berikan secara cuma-cuma, apalagi yang lain. Oleh karenanya maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apakah kita sudah mencari kerajaan Allah? Apa arti kerajaan Allah? Membiarkan Allah hadir dalam diri kita, menjadi raja bertahta di hati kita, dan kita harus tunduk mentaati kebenaran firman dalam kehidupan kita. Jadikan Dia raja dalam hidupmu. Untuk mengendalikan, untuk menguasai, untuk memiliki otoritas yang tinggi dalam hidup kita. Dan jadilah kita anaknya yang setia. Kalau itu yang terjadi, saya percaya
kita mampu tersenyum di saat kita mengalami tantangan. Tapi saya mau ingatkan, dosa selalu ada konsekuensinya. Ya, jangan kira aku tak jadi orang Kristen, masuk gereja, kebaktian, permasalahan selesai. Enggak. 1 Korintus tadi kan berkata tidak langsung selesai masalah. Tidak langsung keluar, hilang masalah. Tapi Tuhan memberikan kekuatan di dalam menanggung. Yang menarik sekali ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, saya membaca ayat Alkitab ini, saya menerapkan kepada diri saya sendiri, saya menerapkan pada pergumulan hidup saya. Ternyata Allah mau agar kita memiliki iman yang terus didewasakan dari hari ke hari. Agar iman kita selalu naik level, naik tingkatan. Tujuannya apa? Tujuannya ayat yang keempat, agar kita menjadi sempurna dan utuh. Artinya menjadi dewasa, serupa dengan gambaran Allah. Ketika kita diperhadapkan kepada sebuah pergumulan, kita berjalan di dalam pergumulan dengan kekuatan Allah. Kita lulus di dalam pergumulan pertama. Kita akan naik kepada tangga berikutnya. Di tangga berikutnya sana akan ada pergumulan lagi. Lalu kita harus punya iman lagi. Ketika kita bisa menyelesaikan bersama Allah, Allah akan menaruh kembali ujian di depan sana lagi, agar kita semakin hari semakin terus mengikuti pergumulan hidup dengan memiliki iman, menaruh kepercayaan yang teguh tanpa bimbang. Lalu Allah melatih kita dari level pertama, level kedua, level ketiga. Akhirnya kita menjadi terbiasa, kita menjadi tekun menjalani kehidupan yang penuh pergumulan. Dan hasil akhirnya apa? Engkau menjadi sempurna dan utuh. Ini master plan Allah. Ya, ingat, master plan Allah dalam kehidupan kita untuk menjadi sempurna dan utuh. Untuk menjadi dewasa, untuk tidak mudah cengeng, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit putus asa, dikit-dikit tinggalkan gereja. Karena aku punya pergumulan, tidak bisa. Allah ingin mengajak kita dari iman yang satu ke iman yang berikutnya. Dari permasalahan yang satu kepada permasalahan berikutnya. Agar kita terlatih, kita menjadi tekun, kita menjadi dewasa, dan kita menjadi kuat. Mari kita jangan pernah bermimpi untuk next berikutnya. Iman harus diuji, harus dilatih di seluruh area kehidupan kita. Melalui permasalahan-permasalahan yang ada. Oleh karenanya maka mari kita mencoba dewasa di dalam rohani. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan datang, kalau ada pencobaan, jangan mencari kambing hitam. Nyalain orang, nyalain keadaan, nyalain siapapun, bahkan kadang kita menyalahkan Tuhan. Waduh, jangan. Tuhan akan terus melatih kita. Tuhan akan terus melatih kita. Mari kita membiasakan diri untuk menjadi tahan uji. Karena ketika kita tekun dalam menghadapi masalah itu, maka kita akan muncul sebagai pribadi-pribadi yang dewasa. Itu. Jadikan bekal hidup kita. Saya mengalami penuh dengan penderitaan dalam perjalanan hidup yang sering saya khotbahkan di sini. Tapi hari ini saya mau mengajak, biar pencobaan datang. Biar iblis mau berbuat sesuatu, tapi ingat bahwa Yesus beserta dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Pujian ini akan mengantar kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama, agar kita boleh dikuatkan melalui kebenaran firman yang barusan disampaikan. Jadi ketika kita mengalami masalah dan pencobaan pergumulan, jangan pernah berputus asa. Masih banyak orang yang mengalami lebih daripada kita alami. Banyak orang mungkin terkapar, tidak dapat memiliki jalan keluar. Tapi kita punya Allah, janjinya selalu saudara pegang. Yang menjadi perenungan bagi kita. Baca firman Allah, renungkan terus sampai menjatuh dengan kita. Mari, biar Tuhan menyelidiki hati kita.
Apakah kita sedang mengasihi Yesus saat ini? Menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Kita tidak bisa menyembunyikan pergumulan hidup kita. Tuhan tahu apa yang menjadi masalahmu. Mari kita melihat dengan perspektif rohani, dengan perspektif penilaian dari Allah kita. Setiap permasalahan, setiap pergumulan yang kita alami, jangan pernah menyalahkan siapapun. Tidak ada yang boleh kita salahkan, karena Allah bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, mendewasakan kita, menjadikan kita semakin utuh dan serupa dengan Dia. Jemaat, mari saya mengajak untuk bangkit berdiri. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Oh yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, selidiki hati kami. Hanya Engkau yang tahu dan kami yang tahu secara pribadi. Apakah hidup kami berkenan di hati-Mu? Apakah hidup kami penuh dengan tindakan perilaku yang melukai Engkau? Engkau sendiri yang mengetahui dan kami sendiri yang melakukan. Hari ini Tuhan, bereskan semua permasalahan dosa-dosa kami. Kami ingin meletakkan di bawah kaki salib Kristus segala dosa dan kesalahan kami, agar kami boleh diperbarui hidup kami, agar kami boleh diubah kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman Allah. Bapa, hamba berdoa, firman yang disampaikan dengan singkat, biarlah Engkau bekerja, agar firman-Mu menjadi rema, membuat kekuatan kami yang baru. Ketika kami menghadapi permasalahan kehidupan kami tidak boleh mencari kambing hitam. Kami tidak boleh menyalahkan siapapun, karena kami tahu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Agar kami boleh naik level iman kami. Kami boleh menjadi dewasa, kami boleh menjadi tekun, kami boleh menjadi terbiasa mengalami ujian demi ujian, agar kami boleh menjadi utuh dan menjadi sempurna di hadapan Allah. Ampuni dosa kami Bapa. Ketika kami tidak sanggup melewati, ketika kami saat melewati kami menyalahkan siapapun, bahkan menyalahkan Engkau. Kami ingin belajar mentaati firman Tuhan. Tambah-tambahkan iman dalam setiap hati kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu boleh berhenti dan biarlah Roh Kudus terus menerjemahkan dalam setiap hati kami, agar kami boleh memiliki bekal kehidupan kami untuk menghadapi tantangan demi tantangan pergumulan hidup. Kami tetap kuat, teguh berdiri karena kami pegang janji firman-Mu. Kami tidak berjalan sendiri melewati pergumulan hidup, tapi tangan Tuhan menggandeng kami, menuntun kami melewati pergumulan hidup menuju kemenangan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Selamat pagi saudara. Selamat pagi. Terima kasih untuk firman Tuhan dari Pendeta Emmanuel untuk menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita dalam melewati setiap ujian iman dalam hidup kita. Mari kita akan melihat beberapa pengumuman buat saudara untuk gereja dan pelayanan kita. Yang pertama, ini masih kita melakukan ibadah seperti biasa di dalam gedung gereja juga, dan di rumah kita akan tetap live streaming. Dan hari Minggu yang melayani saya sendiri. Ini kami menghimbau kepada jemaat yang diberkati Tuhan. Mungkin dalam pemikiran Bapak Saudara bahwa nggak usah dulu deh ibadah dalam gedung gereja karena takut, ya, karena takut tertular virus corona. Saya percaya boleh kita memiliki pikiran itu, tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kehidupan kita, ya. Kita takut berkumpul dalam gedung gereja, tetapi kita tidak takut untuk boleh berbondong-bondong ke mall. Ya, kita takut beribadah dalam gedung gereja, tetapi kita tidak takut untuk berdesak-desakan ke pasar. Kita takut berkumpul dalam gedung gereja dengan jarak yang sudah pasti, tetapi kita tidak takut berkerumun di tempat kosmetik itu Linda tanpa ada jarak, ya. Tetapi ketika kita himbau untuk ibadah ke gereja, kita memiliki berbagai ketakutan, takut tertular nanti. Tetapi kalau ke tempat kosmetik tanpa ada jarak, nggak ada takutnya, ya. Jangan terlalu nyaman karena nggak apa-apa kan bisa ibadah live streaming di rumah, ya. Jangan saudara, ya. Jangan sampai ketakutan menguasai kehidupan kita. Nah, tetapi yang bisa ibadah di rumah seperti yang sering kita katakan itu yang 60 tahun ke atas. Tapi kalau memang bisa beribadah, kenapa harus takut? Ya. Kita bersyukur karena kita masih menyediakan juga live streaming sehingga Bapak Saudara yang bisa ibadah di rumah bisa menikmati ibadah bersama. Ya. Sekali lagi tetap konfirmasi kehadiran supaya kita bisa data, bukan untuk membatasi, bukan juga untuk seperti anak sekolah. Ya. Konfirmasi kehadiran. Hari Selasa sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 6 sore bisa melalui WA, ya, bisa melalui telepon juga, dan bisa juga melalui setiap ketua organisasi. Ada PRBI, ada Pemuda, ada WBI, ada PBI, ada Usinda, ya. Nah, ini selalu pesan gembala sidang kita untuk kita boleh tetap taat protokol kesehatan, bukan saja hanya di dalam gedung gereja, ya, tetapi kemanapun dan dimanapun kita berada, baik ketika ke pasar, ke mall, atau kemanapun, kita tetap ikutin protokol kesehatan. Jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Tapi mungkin di rumah nggak ada pengecekan suhu tubuh, ya. Tetapi kalau udah mulai nggak enak badan, segera cek, ya. Wajib memakai masker. Nah, ini yang penting ini. Kemarin ada jemaat Tuhan, ya, datang ke gereja nggak pakai masker. Alasannya apa? Lupa. Ya, jangan sampai lupa. Nanti kalau udah terjangkit, nggak ada alasan lagi. Ya, mari kita merubah perilaku kita. Ya, perilaku kita. Ini new normal ini, mari kita belajar untuk mengikuti semuanya ini. Nanti kalau udah normal lagi, kita nggak perlu pakai masker lagi. Ya. Bapak Saudara yang ibadah di rumah, persembahan dan perpuluhan boleh disatukan dalam amplop, dan yang perpuluhannya sudah sesuai dengan nomor masing-masing, bisa ditulis dan bisa juga diserahkan langsung ke ke TU gereja. Ya, kita buka Selasa sampai hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Dan kalau tidak mau ribet, boleh juga ditransfer melalui nomor rekening yang telah tersedia. Ada nomor rekening di sini. Dan kalau mau tidak ribet lagi, ada aplikasi yang memudahkan kita, ya,
Bukan saja hanya Grab yang kita bisa bayar pakai OVO, bukan hanya makanan. Sekarang kita bisa juga mentransfer persembahan perpuluhan melalui aplikasi yang sudah tersedia. Ini semakin memudahkan kita, saudara. Tetapi bukan alasan bagi kita untuk tidak bisa beribadah di gedung gereja. Karena udah nyaman, ya udah di rumah saja. Ya. Jangan juga jadi alasan, itu kan himbauan dari pemerintah, pendeta. Di rumah aja. Ya, ini udah new normal ya. Nah, untuk dihimbau kepada seluruh jemaat untuk kita boleh tetap berdoa bersama-sama. Ya, kita setiap malam kita membagikan pokok doa, ada tim kita, ya tim pastoral dan ada tim doa juga menyusun pokok-pokok doa untuk kita boleh berdoa bersama-sama setiap hari jam 9 malam. Ya, next. Nah, kita bersyukur kalau anak-anak Tuhan ada yang berulang tahun. Hari ini ada Dr. Gigi Haryadi Musa. Besok 27 Juli ada Ibu Mevi. Ada Saudari Ripka Melisa. Ya, Bu Pendeta, Bu Siska, ulang tahun 28 Juli. Ya, ada tanggal 29 Juli Bapak Hongan Kosinga. Ya, ada Ibu Lili Francisca. Tanggal 30 Juli ada Pak Paulus Hok Lai, susah namanya. Tanggal 30 Juli juga ada Bapak Anggiat Rio Murbowo, ini kepala sekolah kita. Tanggal 31 Juli ada Bapak Thomas Firdian. Ada lagi? Selesai. Nah, jadi selamat berulang tahun kepada jemaat berulang tahun dalam minggu ini. Ya, panjang umur, sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, pengumuman berikutnya khusus anggota PPG. Hari Selasa kita akan ada rapat tanggal 28 Juli jam 18.30 melalui Zoom. Kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi kita bertemu melalui media sosial melalui Zoom. Nanti akan dibagikan ID-nya, ada ID-nya di situ, ada password-nya. Jadi itu pengumuman dari kita untuk Bapak Saudara sekalian dan untuk pelayanan kita bersama-sama. Dan mari kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri bersama-sama, Pendeta Manuel akan menutup kita dalam doa. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati ibadah ini, baik yang secara langsung dihadiri oleh sidang jemaat maupun yang jemaat beribadah di rumah melalui live streaming. Kami mendoakan Bapa kiranya seluruh sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Biarlah Tuhan tangan-Mu akan terus terulur memberkati mereka dalam setiap aktivitas, setiap keberadaan mereka, keluarga mereka, usaha mereka, kegiatan mereka, rumah tangga mereka senantiasa di dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, untuk terus boleh memberkati seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang menyejahterakan rakyat. Kami doakan supaya kondisi ekonomi yang sampai saat ini semakin menurun, kami berdoa Engkau akan bangkitkan kembali kondisi ekonomi bangsa kami, sehingga tidak harus mengalami krisis moneter yang berkepanjangan. Kami mohon kebijakan-kebijakan pemerintah diberikan hikmat dari Tuhan sehingga tepat setiap apa yang diputuskan, setiap apa yang dilakukan, dan setiap apa yang dijalankan. Kami juga mendoakan ya Tuhan khususnya kota kami, biarlah kota kami menjadi kota yang diberkati, kota Shalom, kota yang mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Ketika kami terus bergumul di dalam menghadapi COVID-19 ini, kami merendahkan hati, kami berdiri di mezbah-Mu mohon kemurahan Allah. Jika Engkau berkenan, hentikan COVID-19 ini ya Tuhan, supaya tidak terus berkepanjangan. Dan biarlah banyak pasien-pasien yang sakit disembuhkan segera, dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Dan akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, akan pulang ke rumah kami masing-masing.
akan beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah pikiran, perasaan dan hatimu kepadanya. Jalanilah kehidupanmu dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sidang jemaat disilahkan untuk duduk dan bersaat teduh. Jemaat-jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah live streaming, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan memberkati, sampai berjumpa di minggu depan. Shalom.